Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Pak Haji. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih. Sore ini kita kedatangan salah seorang tamu kita yang istimewa. Beliau adalah relawan kesehatan malang melintang dunia kesehatan pada saat ini, terlebih-lebih dengan wabah COVID-19 yang kita perkenalkan pada beliau. Silakan untuk memperkenalkan diri, dari mana dan nama siapa, dan kita akan berbincang-bincang secara langsung seputar daripada prokes kesehatan 5M tambah dengan pelaksanaan vaksinasi khususnya di Kelurahan Tapos dan umumnya di Kota Depok. Silakan, Pak. Baik, nama saya Yulianto Joyokusumo, biasa dipanggil Yulianto JS. Saya asli Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Kecamatan Baglen, Desa Gel, sebuah desa, sebuah pelosok di desa. Kebetulan saya merantau di Jakarta ini dari tahun 92. Masuk ke Depok, tinggal di Depok, tepatnya di Tapos, itu tahun 2010. Saya kebetulan masih aktif sebagai anggota TNI, Dinas Pam Jaya, di bagian kesehatan. Saya hanya perawat, dan basic pendidikan lainnya saya juga karena diawali dengan keprihatinan saya dengan memang terjadi di lingkungan kita, kemudian saya juga menempuh pendidikan hukum. Dan awal mula saya kemudian memutuskan atau ikut dengan kawan-kawan, ikut serta dengan kawan-kawan dalam lawan pandemik COVID-19 ini, itu ketika pertama itu 2 hari setelah kan bahwa ada wabah virus yang bernama COVID-19, karena awalnya adalah dari Depok juga. Kalau tidak salah, kita semua mengetahui bahwa awal wabah COVID-19 ini diawali dari yang tinggal di Sawah. Dan kami dengan kawan-kawan yang sama-sama perawat dan kemudian sama-sama memiliki keprihatinan, kepedulian terhadap masyarakat, kami membentuk tim relawan. Yang mana kemudian pada perjalanannya dapat atau tepatnya koneksi dengan BNPB maupun dukungan dari kantor untuk melaksanakan atau membantu pemerintah dalam hal penanganan atau percepatan penanganan COVID-19, pandemi COVID-19 ini. Seperti yang telah kami lakukan, yang memang tidak begitu banyak, tapi dari awal COVID-19 ini kami selalu datangi atau dalam ketika ada kesempatan kami mendatangi tempat-tempat atau wilayah atau daerah yang di mana penduduknya di sana banyak mengalami COVID-19 seperti itu. Ya. Luar biasa ya, di mana profil beliau dari jauh daerah timur sana ya Pak ya, sampai ke Jakarta, sampai ke Depok, ini perjalanan panjang, dan beliau adalah selaku tenaga kesehatan di TNI yang sangat luar biasa. Dengan terjadinya wabah COVID-19 ini, dengan kepedulian beliau yang sangat tinggi, akhirnya beliau merelakan diri menjadi seorang relawan, ya khususnya untuk
menangani wabah COVID-19 ini. Eh, Bagaimana Pak keadaan di mana masyarakat sekarang ini kan memang masih terus COVID ini masih terus berjalan ya pemerintah, saya juga berterima kasih ini bisa menyampaikan pesan-pesan ya, mensosialisasikan. Saya juga dari aparatur sipil negara di kantor Kementerian Agama Kota Depok Pak, bisa mengundang Bapak, bisa kedatangan Bapak selaku tenaga kesehatan yang sangat luar biasa untuk menyampaikan pesan-pesan ini kepada masyarakat ya, terutama berkaitan dengan protokol kesehatan Pak. Ya, bagaimana tanggapan masyarakat mungkin selama ini Bapak yang sering terjun ke lapangan terhadap pelaksanaan prokes 5M ditambah dengan program vaksinasi Pak? Baik, jadi yang kami dapati atau sering kami dapati atau kita jumpai di masyarakat itu, masih ada sebagian atau beberapa kalangan yang masih minimnya pengetahuan tentang COVID ini seperti apa, penularannya seperti apa, terus tipikal virus ini seperti apa, cegahnya seperti apa, sehingga saya pikir sangat perlu untuk sosialisasi sampai ke tingkat bawah. Betul. Yang selama ini mungkin disebabkan keterbatasan tenaga kesehatan dari pemerintah sehingga tidak semua bisa terjangkau. Dan mengenai protokol kesehatan sendiri, itu memang meskipun kita sudah menjalani vaksin, itu tetap kita harus laksanakan demi keselamatan kita, keselamatan keluarga kita, maupun keselamatan orang lain. Karena jika kita abai akan protokol kesehatan, ini akan sangat fatal akibatnya, bukan hanya saja kepada diri kita, tapi kepada orang lain, sehingga perlu tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk vaksin sendiri, ini satu program yang memang sudah menjadi kebijakan pemerintah dan memang harus kita laksanakan. Kembali lagi bahwa kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, tapi harus memikirkan keselamatan orang banyak juga. Sehingga tidak ada alasan untuk kemudian menolak, apalagi kemudian termakan berita-berita atau informasi yang tidak jelas kebenarannya dari mana sumbernya, yang mengatakan bahwa vaksin itu beginilah, begitulah. Karena saya sendiri yang mungkin sudah berapa ribu saya sendiri melaksanakan vaksin penyuntikan terhadap pasien, terhadap peserta vaksin, itu alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini, sampai pelaksanaan vaksin di SMP Nurul Seki Tapos ini, alhamdulillah belum pernah kejadian ada yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kemudian terkait berita-berita yang katanya ada yang setelah divaksin beginilah, begitulah, itu kalau saya pikir itu berita yang tidak bijaksana, tidak baik. Betul. Yang hanya menambah keresahan atau menambah kekacauan di tengah masyarakat yang sedang berjuang melawan pandemi ini. Jadi ini sudah sangat bagus sekali, dan khususnya di SMP Nurul Seki Tapos Depok ini, saya sendiri sebagai tim relawan sudah sangat appreciate, sangat bangga sekali bahwa beliau ini, Pak Haji Hasan Basri ini luar biasa. Jadi menyediakan tempat, fasilitas untuk pelaksanaan vaksin ini sudah bukan main. Karena pengalaman saya saat keliling-keliling sebagai relawan itu, kadang kita terkendala dengan tempat, Pak Haji. Betul. Jadi kadang-kadang kita sampai kemudian tidak bisa mengumpulkan peserta vaksin dalam jumlah sebesar ini, hanya berapa kelompok kemudian kita datangi, yang mana tentunya ini sangat menyita waktu, tenaga, karena kita harus berpindah-pindah, bukan karena masyarakat tidak mau divaksin, tapi kendala tempat, tidak bisa menampung peserta vaksin yang antusiasmenya itu cukup lumayan tinggi. Sehingga ini bukan main, ini tempat yang sangat bagus sekali, halaman sangat lega, kemudian tempat juga nyaman di gedung SMP Nurul Seki ini luar biasa. Semoga menjadi
berkah tersendiri baik bagi pengurus Yayasan Ruski maupun bagi warga Tapos pada umumnya. Dan ini mudah-mudahan tidak cukup hanya sampai di sini. Mudah-mudahan Pak Haji masih berkenan untuk Baik Pak. menyiapkan atau menyediakan fasilitas ini untuk kegiatan-kegiatan, tidak hanya untuk program vaksinasi saja, tapi Baik. untuk hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan sosial. Baik. Seperti itu Pak Haji. Baik Pak, banyak sekali yang Bapak sampaikan ya. Ini terus terang saja mana tingkat kesadaran masyarakat pada saat ini dalam mengikuti vaksin ya sudah sangat luar biasa. Antusias dari masyarakat sangat luar biasa, yang memang kalau kita perhatikan awalnya mereka merasa takut, tapi sekarang sudah merupakan satu kebutuhan ya, satu kebutuhan. Kedua juga timbulnya kesadaran, ini yang diharapkan mungkin tadi dari sosialisasi itu loh, memberikan pengertian kepada masyarakat. Artinya jangan sampai hanya mementingkan diri sendiri. Ketika dia terpapar maka harus ingat orang yang ada di sekelilingnya. Betul. Ya, ini barangkali pemahaman ini, sosialisasi semacam ini juga sangat dibutuhkan, baik saya, Bapak, dan juga masyarakat sekitar Pak. Barangkali itu. Terima kasih Pak atas kehadiran dan kesempatan waktunya, dan kami atas nama juga pengurus yayasan terus terbuka Pak untuk kegiatan sosial kemasyarakatan ya. Kami terus terbuka sepanjang ini demi kebaikan masyarakat pada umumnya. Barangkali itu, dan terima kasih atas kehadiran Bapak. Barangkali sebelum di closing ada pesan-pesan terakhir dari Bapak yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Baik, mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan bahwa teruntuk masyarakat Depok pada umumnya dan masyarakat Tapos pada khususnya, tetap semangat, jaga semangat, tidak boleh kalah dengan pandemi COVID-19 ini. Kita harus saling bahu-membahu, menyatukan kekuatan, menyatukan tekad untuk melawan virus pandemi COVID-19 ini. Yakin bahwa di bulan yang baik, di bulan Agustus ini, di mana kelahiran bangsa kita, negara kita, itu kita harus menambah semangat bahwa kita pasti mampu melewati semua ujian dan cobaan yang sedang kita alami ini. Semangat, tetap semangat, dan harus selalu semangat untuk kita, untuk Tapos, untuk Depok, dan untuk Indonesia pada umumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Haji, dan terima kasih atas kesempatannya diundang dalam acara ini. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya Allah. Khususnya yayasan ini semakin maju, kemudian semua bermanfaat bagi semua warga Tapos dan Depok pada umumnya. Amin. Ini tuh Pak Haji yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Ya, kalau dulu kita berjuang melawan penjajah Pak, kalau sekarang kita berjuang melawan COVID Pak. Ya, Ya, betul. terima kasih. Selamat sore dan salam sehat selalu Pak. Salam sehat.